Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabil aziz wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi wujuhul muhtadin wa wujuhul muhtadin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. وقال تعالى أيضا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا بيان الألفاظ هذه والتقوى فإن الله يحب المتقين. Mudah-mudahan kita selalu dalam mendapat inayah daripada Allah beserta taufik dan hidayah daripadanya. Saudara, santapan rohani yang disampaikan kepada saudara. Siapa yang Allah sukai kepada mereka? Man yuhibbuhumullah. Sekali lagi. Man yuhibbuhumullah. Siapa orang yang dikasihi oleh Allah kepada mereka? Dan man la yuhibbuhumullah. Siapa orang yang tidak dikasihi oleh Allah? Inilah judul pidato yang disampaikan pada hari ini. Saudara-saudara dan sejahteranya, qala Allah Ta'ala wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah olehmu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Ini orang yang dikasihi oleh Allah. Man yuhibbuhumullah, orang yang disukai dan dikasihi oleh Allah, yaitu dalam firman-Nya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah olehmu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Siapa pula yang dikasihi? Allah berfirman, "Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin." Ya, orang yang menepati dengan janjinya dan takut kepada Tuhannya, maka sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takut, yang menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi orang-orang yang menepati kalau dia berjanji, jangan hanya janji di mana kertas belaka, jangan bicara lain tapi praktiknya lain, itu tidak dikasihi oleh Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah menepati dengan janji-janji yang disampaikan kepada umat. Begini, begitu, begini, begitu. Tapi bila sudah berhasil, lain dulu, lain sekarang. Ini Tuhan Subhanahu wa Ta'ala tidak mengasihi kepada mereka, karena mereka menyalahi janji. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu. Kenapa? Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah suka hambanya yang takwa kepadanya. Jadi yang Allah suka orang yang tepati janji. Dia tepati apa yang dia janjikan. Dia jalankan yang baik apa yang direncanakan.
hamba-hamba Allah yang dikasihi. Saudara-saudara dengan sejahteranya, siapa pula yang dikasihi oleh Allah? Allah berfirman, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat. Ar-ruju' ba'dal insyiraf, kembali kepada Allah sesudahnya ia berpaling. Dan Allah mengasihi pula orang yang membersihkan dirinya daripada segala kekotoran lahir dan batin. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang tobat, dan Allah suka orang yang mensucikan dirinya lahir dan batin. Itulah hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah. Man yuhibbullah. Tobat. Allah perintah dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, kata Allah, taubatlah olehmu kepada Allah akan sebagai taubat yang nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya. Menjaga sesudahnya dia taubat daripada perkataan dan perbuatan yang buruk. Itulah taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum. Semoga Tuhanmu mengkifaratkan daripada kamu akan kejahatan kamu. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, dan memasukkan kamu di syurga yang mengalir daripada bawah pohon-pohonnya itu beberapa sungai. Sungai dari madu, sungai dari air yang jernih, sungai daripada susu, sungai daripada arak. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, pada hari yang tidak dihinakan akan nabi-nabi. Allah tidak hinakan nabi-nabi. La yukhzillahu nabiyya. Allah tidak hinakan para nabi dan orang yang beriman besertanya. Bercahaya-cahaya mereka itu dengan nur yang diberikan oleh Allah. Anjuran tobat. Fatubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah olehmu kepada Allah sekalian, hai orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang yang bahagia, yang beruntung dengan masuk surga dan selamat daripada siksa neraka. Anjuran untuk kembali tobat. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang yang kerja kejahatan, kerja kemesunan, kerja segala dosa, atau menganiaya diri mereka dengan berbuat segala macam maksiat, mereka ingat kepada Allah. Mereka minta ampun bagi dosa mereka. Tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Walhal mereka tidak terus-menerus mengekalkan berdosa, tidak terus-menerus atas barang yang mereka perbuat daripada segala maksiat. Walhal mereka itu mengatakan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka lah balasannya ampunan. Ulaika jazaohum maghfirah. Mereka itu balasannya mendapat ampunan daripada Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar,
dan balasannya surga yang mengalir daripada bawah pohonnya beberapa sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Wa ni'ma ajrul amilin al-jannah, sebaik-baik balasan orang yang beramal yaitulah surga. Saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah untuk kita kembali kepada Allah dan taubat. Dalam hadisnya yang banyak sekali, Nabi katakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang taubat daripada dosanya seolah-olah dia tidak bekerja dosa. Dalam 3 syarat diadakan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyatu bainaka wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi adamiyyin ay bi haqqi adamiyyin falahu salasatu syurutin ay yuqli'a nafsahu 'anil ma'siyah wa ay yandama 'ala fi'liha wa ay ya'zima an la ya'uda ilayha abada fa in fuqida ahadu salasati lam tasihha taubatuhu. Lebih kurang begitu ibaratnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semua dosa wajib ditaubatkan, diperintah oleh Allah. Kalau adalah maksiat antara kau dan antara Allah tidak bersangkut paut dengan hak anak Adam, maka mempunyai 3 syarat kalau mau diterima taubat itu. 1, menyebut diri dari tempat maksiat dan tidak bertobat di tempat lapaknya maksiat. Jadi jauhkan dari tempat itu. Kedua, bercita-cita tidak akan balik lagi. 3, menyesal daripada pekerjaan maksiat itu. Jadi cabut diri dari maksiat, menyesal pekerjaan maksiat dan bercita-cita tidak balik lagi, maka dia mengucap istighfar, ampunlah dosanya. Maka jika yang bersangkut paut dengan hak anak Adam, maka tambah 1. Karena malan redam. Kalau kita dosa karena kita tipu duanya atau tidak membayar utang kepadanya, kembalikan harta itu sebelum nanti amal kita untuk kembalikan daripada apa yang kita utang kepadanya. Itu taubat. Kalau ghibatan istahalau, kalau selalu mulut kita panjang, lidah kita panjang, semau-maunya berkata tanpa alasan, tapi karena memburuk-burukkan kepada orang yang kita sentimen kepadanya. Wahal tidak yang demikian, itu minta halal. Ini yang paling berat besok di mana hari kiamat. Meminta halal malu, karena kita sudah panjang lidah kepada dia. Yang tidak, yang kita tahu turut-turutan kepada orang yang sentimen kepada orang itu. Nah, kita dekat kepada dia, dengan sendirinya kita seperti dia. Maka itulah yang paling berat. Besok kebajikan kita diambil oleh orang yang kita ghibahkan kepadanya di hari kiamat nanti. Jadi wa in kana ghibatan istahalla. Kalau ghibah kerja kita hanya mengumpat orang, menggunjing orang, maka itu adalah suatu dosa yang berat besok di hari kiamat. Hendaknya menahan lidah kita. Kalau ada yang baik, faliyaqul khairan aw liyasmut. Katalah yang baik atau kita diam. Barang yang kita tidak tahu tidak perlu kita berbicara. Dan orang yang berbicara menyampaikan belum tentu berita itu benar. Jadi jangan demikian. Kalau ingin selamat besok, wahal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim.
tidak terkusruk muka seorang ke dalam neraka jahanam, melainkan sebab lidah yang panjang. Hasaidu alsinatihim, hasil dari lidah yang panjang, lidah kita yang tidak tahu apa-apa, sok-sok tahu. Maka dengan demikian itu menjerumuskan seorang masuk ke dalam neraka, melainkan daripada hasil lidahnya saja. Ini lidah, saudara, terus menerus berkata yang demikian. Karena kalau orang yang sudah sentimen kepada seorang tidak akan berkata yang baik, biar kebaikan itu menyolok matanya. Ada hukama berkata, al-hasid yahsud warazik yarzuk. Pepatah berkata, al-hasid yahsud, orang yang tukang hasad terus dia menghasut, berhenti mati. Al-hasid yahsud, orang yang tukang hasad itu terus menghasut, biar bagaimanapun terus menghasut, biar tidak sampai, tapi terus dia menghasut. Warazik yarzuk, tapi Allah memberi rezeki terus tidak henti-hentinya. Allah yang razik, Allah kasih rezeki. Yarzuk, terus dia kasih rezeki orang yang kita hasut itu, sudah. Al-hasid yahsud warazik yarzuk. Tukang hasad tidak berhenti menghasut, Allah memberi rezeki tidak berhenti memberikan rezeki kepada yang demikian. Itulah asal saudara-saudara sekalian. Ini adalah berat tobatnya. Maka hentikanlah lidah kita daripada panjang berbicara barang yang kita tidak tahu. Jangan semau-maunya berkata yang demikian. Duga-dugaan. Man sa'at sariratuhu sa'at zununuhu. Siapa yang jahat hatinya, jahatlah sangkanya. Saat sariratuhu sa'at zununuhu. Begitu rembes dari hati keluar ke mulut kita. Karena hati rusak, keluar mulut berbicara yang rusak. Kenapa? Di hati yang rusak. Rembes in kullu ina'in bima fihi yarshahu au gala yamdahu. Semua bicara akan rembes apa yang di dalamnya disimpan. Dalam kendi isinya susu, rembes susu. Dalam kendi isinya air, rembes air. Dalam kendi isinya madu, rembes madu. Dalam kendi isinya mawar, air mawar, rembes harum. Dalam kendi isinya karbol, rembes karbol. Meskipun dipoles luarnya dengan air mawar, namun bau karbol akan keluar juga. Begitulah hati manusia akan rembes di mana lidahnya apa yang ia ucapkan. Jadi tidak usah keheran-heranan tentang ini. Apabila keluar yang tidak baik, dalamnya karbol. Wassalam. Maka yang disukai oleh Allah, marilah kita kerjakan. Man yuhibbuhumullah, orang yang dikasihi oleh Allah. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Tuhan suka orang yang berbuat baik. Tuhan suka orang yang tawab. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang tawab. Allah suka orang yang menyucikan diri. Allah suka orang yang takwa. Dalam firman-Nya, man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, orang yang menepati janjinya itu Allah suka. Dan orang yang takut kepadanya itu Allah suka. Dalilnya fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka orang yang takwa kepadanya. Itu sebagian, nanti akan ditambah insyaallah. Sekarang siapa yang Tuhan tidak suka? Man la yuhibbuhumullah, man. Siapakah orang yang Tuhan tidak suka? Allah berfirman dalam Quran, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan. At-ta'wid anil iman, orang yang membengkokkan iman orang. Orang yang merusak permukaan bumi dengan maksiat dan tempat-tempat maksiat. Wallahu la yuhibbul mufsidin.
Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan, orang yang bikin rusak di muka bumi dengan kecemaran maksiat, tidak disukai oleh Allah. Dalilnya, wallahu la yuhibbul mufsidin. Membikin rusak, orang punya i'tiqad, orang punya tauhid, kita rusakkan dengan macam-macam, kita keluarin supaya mereka itu rusak. Allah tidak suka kepada mereka yang membuat manusia i'tiqadnya rusak, akhlaknya rusak, dan pribadinya rusak. Itu tidak disukai oleh Allah. Yang Allah tidak suka lagi, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang sombong, orang yang congkak, tidak dikasihi oleh Allah. Yang tidak dikasihi dan tidak diberikan petunjuk, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk orang-orang yang fasik, yang keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disukai dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita beramal, mari kita kerja kebaikan. Jangan kita rusakkan bumi yang sudah begini baik. Jangan kita coba rusakkan orang punya i'tiqad dengan macam-macam. Kita sampaikan kepada mereka yang merusakkan tauhidnya dan i'tiqadnya. Ingat, tak ada orang dapat menolong di hari kiamat melainkan amal sendiri yang menolong. Jangan nyandar, kata orang Jakarta, jangan nyandar kepada turunan. Jangan nyandar, bapakku ulama, bapakku wali, bapakku orang turunan baik. Tapi kita harus kerja baik. Kalau tidak, besok bapak di mana dan anak di mana. Nabi telah peringatkan, diperintah oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kasih takutlah familimu yang dekat. Allah perintah kepada Nabi untuk memperingati dan kasihlah nasihat kepada famili yang hampir kepada kita. Saudara, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kerana cinta kepada asyirahnya yang akrabin diberikan indar, berikan peringatan dengan kata Nabi, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulillah, la ughni anki min Allahi syai'a. Wa ya Fatimah bint Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki min Allahi syai'a. Nabi pernah peringatkan, hai Abbas, anak Abdul Muttalib, tidak aku dapat menolong kau di hari kiamat, di waktu menghadap Allah akan sesuatu kalau engkau tidak mempunyai amal. La ughni anka min Allahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulillah, hai Safiyah ammahnya Rasulullah, la ughni anki min Allahi syai'a. Aku tidak dapat menolong engkau besok di hari kiamat kalau kau tidak mempunyai amal. Ya Fatimah binti Muhammadin, hai Fatimah anak Muhammad, boleh minta hartaku apa yang kau suka, tapi aku tidak dapat menolong kau besok di hari kiamat kalau kau tidak punya amal. Mari nafsi, kerjalah untuk engkau punya diri sendiri. Saudara, mari kita beramal. Kata orang Jakarta, jangan nandal, aku orang mulia, aku turunan mulia,
aku begini, bapakku begini. Tapi kita tidak punya amal, besok jauh dari ayah kita, jauh dari turunan kita yang baik. Kalau kita tidak punya amal, mari saudara, mari pemuda-pemuda, mari generasi yang akan datang ini, yang akan meneruskan. Mari saudara, jadikan diri kita kayak malaikat berjalan di muka bumi. Ayuha syabun tariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Allah berfirman dalam hadis kursi yang Nabi sabdakan, ayuha syabun tariku syahwatahu min ajli. Hai pemuda yang meninggalkan syahwat nafsunya dalam kemudaannya karena aku, kata Allah, anta indi ka ba'di malaikati. Kedudukanmu itu di sisiku seperti sebagian malaikat aku. Kayak malaikat, kalau mau lihat malaikat berkerangka manusia, lihatlah anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara, dari sangat jarangnya dan sedikitnya begitu tinggi pangkatnya. Mari kita jadi orang yang sedikit, yang dibanggakan oleh Allah. Wahai pemuda, kembalilah. Nanti masa kita akan datang insyaAllah ta'ala. Maka kadar inilah kami sampaikan kepada saudara. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.